Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pertemuan kemarin kita membahas persamaan regresi linear sederhana, tetapi hanya sebagian saja. Ya, jadi belum secara keseluruhan, kemudian belum ada permasalahan yang saya berikan yang kalian bisa kerjakan atau selesaikan. Nah, hari ini kita nanti membentuk kelompok karena di sini yang masuk hanya 8 mahasiswa. Jadi nanti ada 2 kelompok, kelompok 1 dan 2 yang isinya adalah 4 mahasiswa, masing-masing 4 mahasiswa. Nah, pertama-tama kita akan flashback lagi, mengingat materi yang kemarin persamaan regresi linear. Regresi linear itu kan ada regresi linear sederhana dan berbeda, ya, yang kita akan pelajari di semester ini. Regresi linear sederhana itu untuk apa? Masih ingat? Lupa? Coba lihat catatannya. Tujuan dari regresi linear sederhana itu apa? Gimana, Mbak? Mengetahui bagaimana pengaruh suatu variabel. Ya, mengetahui bagaimana perubahan pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebenarnya variabelnya itu dependen sama dependen, atau variabel bebas terhadap variabel terbuka. Nah, kalau regresi linear sederhana itu variabelnya ada 2, ya, variabel dependen sama variabel dependen. Variabel independen itu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Biasanya disimbolkan dengan huruf atau variabel X. Kalau dependen atau variabel terbuka itu biasanya disimbolkan huruf apa? Y. Jadi itu bisa disimbolkan X ataupun Y ataupun dengan huruf lain. Masih ingat rumusnya apa? Persamaannya, ya. Jadi persamaan regresi linear itu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya kalian membentuk kelompok, 2 kelompok agar lebih mudah. Ini random aja, ya. Jadi sebelah kanan ini 4 orang, kemudian di sini kiri juga 4 orang. Oke, ini ada kelompok 1, kemudian ada kelompok 2. Nah, lembaga kerja mahasiswa ini ada 2 karena ada 2 kelompok dan soalnya berbeda antara kelompok. Nah, jadi di soal ini menyatakan bahwa bagaimana pengaruh nilai IPK terhadap nilai UTS statistik. Jadi secara kontekstual kita dapat mengambil data dari nilai IPK, kemudian nilai UTS statistik yang sudah kita laksanakan minggu yang kemarin. Ya, jadi ini ada 10 data. Ini saya ambil sampel 10 data sebelum mahasiswa. Misalkan di sini karena di semester 6 ini ada 3 kelas. Jadi kelas yang pertama untuk kelompok 1, kelas yang kedua itu kelompok kedua. Ya, jadi saya ambil hanya 10 mahasiswa di mana itu ada nilai IPK dan nilai UTS. Nah, kalau kita realisasikan ke kehidupan nyata, soal seperti ini itu kita dapat temui ketika kalian skripsi. Kebanyakan di sini memang judulnya pengaruh suatu variabel X terhadap variabel lain. Nah, di sini variabel X-nya atau variabel independennya apa? IPK. Variabel independennya adalah X. Jadi ini bisa dijadikan judul Apakah sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Dan selanjutnya kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian atau solusi dari permasalahan LKM yang sudah saya berikan tadi berkelompok. Jadi bisa kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kita dari kelompok kita kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa nilai X dan nilai Y-nya dari soal tersebut. Nilai X-nya itu diambil dari nilai IPK-nya. Kalau nilai Y-nya itu diambil dari nilai UTS-nya. Sebelum saya masuk ke jawabannya, saya mau bikin tabelnya dulu ya. IPK-nya. Kalau Y itu diambil dari nilai UTS-nya. Untuk mencari X Y-nya itu kita harus mengalihkan dari X sama Y. 3,5 dikali 90 itu totalnya 316. Begitu pun selanjutnya semuanya. Kalau yang X kuadrat itu kita bisa ambil dari yang X-nya. Namanya kuadrat berarti dikalikan angka itu sendiri. 3,5 dikali 3,5 ketemunya ini dan seterusnya. Untuk totalnya yang X-nya itu totalnya 30,1, yang Y itu 760, yang X kali Y itu 2558,5, yang X kuadrat totalnya itu 101,51. Untuk selanjutnya kita akan mencari SSXY. Untuk mencari rumusnya SSXY yaitu sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. N-nya apa? N itu apa? N itu jumlah dari semua siswanya. Banyak siswanya. Rumusnya ini terus dimasukkan sigma XY-nya diambil dari sini, jumlahnya itu 2558,5 dikurangi sigma X-nya itu 30,1 dikali sigma Y-nya itu 760 dibagi 9, jumlah semua siswanya itu ketemunya 16,72. Terus selanjutnya SSXY. Rumusnya sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X kuadrat dipangkatkan dibagi N. Sigma X kuadratnya yaitu 101,51 dikurangi 30,1 dikuadratkan N-nya 9, totalnya yaitu 0,84. Terus habis itu kita mencari B. B-nya itu rumusnya dari ini SSXY sama SSXX. Ketemunya 19,85. Selanjutnya mencari Y. Rata-rata Y. Rata-rata Y. Rumusnya yaitu sigma Y per N. Sigma Y-nya 760 dibagi Y-nya N-nya 9, totalnya yaitu 84,4. Terus mencari rata-rata X itu rumusnya sigma X per N. Sigma X-nya 30,1 per N-nya 9 yaitu 3,34. Untuk mencari Y rata-rata Y-nya itu A ditambah BX. Rata-rata Y-nya 84,4, A-nya belum diketahui, ditambah B-nya 19,85 dikali X-nya 3,34. A sama dengan 18,11. Terus Y sama dengan A ditambah BX. Y-nya A-nya 18,11 ditambah B-nya 19,85. X sama dengan Ya, itu persamaan regresi linearnya. ya. Kemudian kalau misalkan persamaannya seperti itu, interpretasikan persamaan tersebut dalam sebuah kalimat. Bagaimana? Setiap kenaikan satu satuan pada variabel X itu menyebabkan nilai Y-nya meningkat sebesar 19,85. Berarti kalau misalkan
nilai X-nya itu naik dua satuan, berarti tidak dikalikan dengan 19,85. Nah, di sini nilai positif ini berarti adalah korelasinya positif, ya, jadi semakin naik. Jadi ini adalah korelasi positif. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi persamaan regresi ini bisa untuk memprediksi nilai G jika nilainya itu diketahui. Misalkan di tabel ini kan 3,5, IPK-nya 3,5, 3,4, 3,2 sampai di sini yang terakhir adalah 3,2. Misalkan kalau mahasiswa itu mendapat IPK 3,3, karena di sini kan belum ada 3,3. Jadi kalau X-nya 3,3, kita bisa mencari nilai G. Kemungkinan ini kan masih sifatnya kemungkinan. Jadi kalau misalkan X-nya adalah 3,3, artinya nilai IPK-nya 3,3. Jadi kita masukkan Y sama dengan 18,11 ditambah 19,85 kali 3,3. Nanti hasilnya ini adalah perkiraan dari nilai UTS. Seperti itu. Kemudian selain itu dari keseluruhan sudah cukup baik, cuma ada beberapa mungkin yang di sini tadi ini bukan mencari nilai D-nya, tetapi mencari persamaan regresinya. Karena nilai D-nya itu sudah dicari di atas, nilai D atau nilai D-nya sudah di atas. Jadi yang terakhir ini tinggal substitusi nilai A sama D menjadi sebuah persamaan regresi. Kemudian selain itu untuk penulisan sigma mungkin sigma perlu dirapikan lagi, ya, jadi bisa seperti ini. Ya, ini karena kalau misalkan nanti bentuk yang lain artinya juga beda. Ya. Selanjutnya untuk pengucapan ini SSX sigma X kuadrat dikurangi harusnya sigma X di kuadrat. Untuk secara keseluruhan ini sudah bagus dan betul. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1 cukup? Selanjutnya kita bisa menyaksikan presentasi dari kelompok. Dan terima kasih dari kelompok 2 atas presentasinya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini sudah presentasi. Kita refleksi atau penguatan konsep dari materi hari ini, yaitu persamaan regresi linear. Jadi persamaan regresi linear itu fungsinya adalah untuk apa tadi? Mengetahui bagaimana pengaruh variabel apa? Bukan X itu hanya simbolnya aja. Independen terhadap variabel dependen. Jadi mencari tahu pengaruhnya itu bagaimana. Itu dari persamaan regresi linear. Jadi kalau misalkan kita mencari seberapa besar pengaruhnya, itu ada penambahan. Penambahannya adalah kita harus mencari RDD dan koefisien determinasi. Ya, jadi ada tahapan selanjutnya, tergantung kalau di skripsi itu tergantung rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya bertanya kalau misalkan bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau variabel bebas terhadap variabel terikat, berarti kamu bisa menggunakan rumus regresi linear. Tetapi walaupun misalkan judulnya mengaruh, tidak selalu kita harus menggunakan persamaan regresi linear. Kita bisa menggunakan JT, ya. Tinggal rumusan masalahnya seperti apa. Kalau misalkan rumusan masalahnya itu kita mencari perbedaan, ya perbedaan misalkan kelas ini dengan kelas lain, itu bisa menggunakan JT. Ya. Tetapi kalau misalkan kita mencari pengaruhnya, bagaimana pengaruhnya, itu menggunakan regresi linear. Kalau variabelnya cuma X-nya 1, Y-nya 1. Tetapi kalau misalkan variabel X-nya itu ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, berarti kita bisa menggunakan persamaan regresi linear berbeda. Mari kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah memahami cara menentukan persamaan regresi linear sederhana dan menggunakannya untuk membuat prediksi? Sudah, Pak. Ya, jika masih ada yang belum bisa dipahami, jangan ragu untuk mempelajari kembali atau bertanya. Teruslah belajar dan tingkatkan kemampuan kalian dalam menganalisis data. Mungkin ada pertanyaan?
Sudah paham semua? Kalau sudah paham, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.